ini kan. Iya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Saya akan melanjutkan perbincangan pada malam hari ini, tapi terlebih dahulu kita ingin simak beberapa komentar di Twitter. Ini terkait dengan tindakan Pak Dahlan pada waktu itu yang menggratiskan para pengguna jalan tol di saat jalan sibuk. Di saat jam sibuk maksud saya. Kita simak, ada beberapa yang pro dan ada beberapa yang kontra. Silakan Pak Dahlan, yang positifnya. Yang pertama disampaikan oleh Dr. Tompi, berita Dahlan Iskan tentang fenomena tol Jakarta bikin salut dan selalu nggak pakai jasa for rider. SBY Foke perlu tahu, macet. Kemudian dari Banyu Biru mengatakan ngamuk yang benar itu ala Dahlan Iskan, jangan ngamuk karena citra diserang, karena keburukan sendiri. Kemudian dari Anang BJB atau Syarif A, perlu ribuan Dahlan untuk mengubah Indonesia. Dari Fajrul Rahman mengatakan menunggu Jenderal SBY ngamuk agar BBM gratis seperti Dahlan Iskan ngamuk, jalan tol gratis. Kemudian dari Trio Macan 2000, kalau tol gratis tiap hari pasti Dahlan top, katanya seperti itu ya. Itu yang positif. Ada yang negatifnya juga Pak Dahlan. Kita lihat yang berikutnya adalah komentar-komentar yang negatif, masih kami ambil dari Twitter. Yang pertama dari Felicia Setiawan. Mengatakan agak lebay kalau tindakannya ditiru masyarakat, buka pintu tol seenaknya gimana, katanya seperti itu. Kemudian dari Iman Brotoseno mengatakan pejabat mudah ngamuk, rakyat juga mudah ngamuk, sedemikian mudah pemarah dan menjadi beringas. Kemana ciri-ciri yang katanya ramah tamah? Dari Kennedy Muslim mengatakan Dahlan Iskan ngamuk dipuji, coba kalau itu kasusnya anggota DPR yang ngamuk di pintu tol, pasti rame-rame menghujat. Ahmad Irwan mengatakan kadang jadi bingung mana pencitraan, mana yang tulus. Nah, kemudian yang terakhir adalah jadi tol Jati Bening ditutup gara-gara si caper Dahlan Iskan yang merugikan jasa marga. Gara-gara 100 mobil nggak bayar di tol Semanggi. Tapi sudah dibayar ya Pak Dahlan ya? Gimana Pak? Enggak. Tidak merugikan ya Pak? Saya kira nggak betul jalan tol Jati Bening ditutup gara-gara rugi, enggak lah. Enggak ya? Nah itu dia, mana pencitraan, mana yang tulus katanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kita seringkali sulit itu secara langsung membedakan. Karena selama ini kita sering menyaksikan pencitraan-pencitraan. Oke? Jadi ketika ada yang otentik, itu kita, ini otentik atau kosmetik ya? Gitu. Ini kita agak sulit membedakan. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan efeknya. Sesuatu yang dikerjakan secara konsisten dan sifatnya terobosan, punya efek, lalu itu akan dikenang historis. Tapi bila itu sekedar pencitraan saja, habis itu tidak ada konsistensi dalam menjalankan, ya itu bagian dari pencitraan saja. Nah, sekarang kita harus lihat konsisten dalam perjalanan besok konsisten. Kalau itu dikonsisten berarti itu adalah style yang dilakukan oleh Pak Dahlan untuk menyelesaikan problem di situ. Bukan berarti tapi Pak Dahlan harus ngamuk-ngamuk terus gitu kan setiap harinya begitu. Bukan, itu dan kita harus hati-hati. Terminologi ngamuk barangkali bukan dari Pak Dahlan saya rasa. Terminologi ngamuk barangkali dari luar kan? Dari luar. Ini juga mungkin pejoratif ini penggunaan kata apa? Tidak seperti itu begitu kan Pak Dahlan sebenarnya pada waktu itu Pak Dahlan memang benar-benar marah begitu? Ya marah lah. Marah lah ya pastinya ya, karena perintahnya nggak diindahkan begitu ya. Pak Mahfud? Bukan karena macetnya panjang banget. Karena macetnya panjang banget dan semuanya pasti marah. Aduh ini orang ini ya mungkin ada yang kesusu ke airport, orang ini ada, itu alangkah marahnya dia itu. Gitu, ya. Nah kalau kita bicara mengenai jarak begitu ya, negarawan itu kan kesannya berjarak begitu, sepertinya ada wibawa, ada karisma begitu ya. Kalau saya ingin tanyakan dulu ke Pak Mahfud, apakah Pak Mahfud ini kan dikatakan sebenarnya termaksud sosok yang banyak bicara katanya, terlalu banyak bicara malah semuanya mau dikomentarin begitu ya Pak. Apakah itu bagian dari apa ya, dari upaya Bapak untuk mendekatkan diri begitu agar tidak ada jarak atau seperti apa? Enggak, saya memang kalau Anda baca semua berita tentang pernyataan saya itu, pertama diambil dari sidang. Ya, kalau ada sidang, saya bicara apa, itu dikutip, muncul berita. Yang kedua, saya tidak pernah konferensi pers kecuali menjelaskan satu hal yang sangat formal dan itu tidak menarik untuk diberitakan. Yang sering dikutip dari saya itu kalau saya ketemu ceramah di suatu tempat gitu, lalu ditanya gitu, itu lalu jadi berita. Oke, karena ditanya itu Bapak menjawab begitu dan semuanya Bapak jawab. Dan saya harus menjawab. Saya kalau ditanya, termasuk misalnya diundang Metro TV malam ini, saya tidak punya alasan untuk mengatakan saya tidak bisa. Maka Terima saya kasih, datang. Bapak. Sama juga dengan misalnya saya ditanya apa, kalau saya ditanya masa tidak menjawab gitu, kan kasihan juga yang bertanya. Maka dari itu kemudian misalnya ada anggapan MK itu sekarang adalah supermarket begitu, kasus hukum semuanya masuk ke MK. Masuk ke sana. Seperti itu Pak. Saya kira kalau itu bukan karena saya banyak bicara,
mungkin itu ada kesadaran juga masyarakat Ada bahwa kesadaran, tapi sekarang melihat ada satu seenggaknya tempat. Pak Mahfud ini bisa membawa perubahan begitu. Mereka menginginkan perubahan, mereka menginginkan terobosan Bisa, sehingga saya kira MK-nya itu bisa menjadi tempat mengadu sekarang, bukan Pak Mahfudnya saya kira. bukan Pak Mahfud ya, Iya, bukan saya gara-gara kira- Pak Mahfud MK-nya menjadi Saya kira enggak juga, Tidak karena seperti itu, ya? institusinya. Saya lebih percaya bahwa institusi itu memang dibuat untuk itu. Oke. Dan sebenarnya yang saya lakukan sekarang itu kan sudah dilakukan lebih dulu oleh Pak Jimli dulu. Saya tinggal melanjutkan. Dan saya kira Pak Jimli bagus membangun MK itu, sehingga saya masuk itu sudah besar begitu. Saya tinggal melanjutkan aja lah. tinggal melanjutkan ya. Dan saya Walaupun kira dengan akan gaya terus ke kepemimpinan depan. yang berbeda Dengan mungkin ya, gaya Pak Mahfud. kepemimpinan yang berbeda tentu saja. Oke, Ya. baik. Ke Pak Dahlan saya ingin tanyakan, tadi ada pertanyaan dibisikan ke saya juga begitu ya, mengatakan kalau misalnya memang ada warga yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Dahlan, reaksi Pak Dahlan seperti apa? Boleh seperti itu? Ya, kalau saya melakukan kan memang jasa marga itu kan di bawah tanggung jawab saya. Dan tapi kalau orang yang tidak punya kaitan dengan itu melakukan, tentu dia bisa melanggar Ya, hukum. kriminal. Begitu, bisa melanggar hukum. Saya kira tidak. Jadi tidak dianjurkan bisa. untuk dicontoh begitu ya? Iya. Ini kan karena diliput oleh media dan diramaikan di Twitter. Tapi bagaimana saya ngamuk di pabrik gula kan nggak ada yang tahu. Bagaimana? Bapak ngamuk juga di pabrik gula? Iyalah, misalnya begini, ini kan Pak gula ini kan kita punya 52 pabrik gula BUMN. Kemudian yang separuh lebih itu jelek dan jelek sekali. Nah, kemudian kita harus impor gula itu 1,8 juta ton 1 tahun. Nah, ini kan berarti nggak baik. Yeah. Terus kemudian pabrik gula ini kan sangat tidak dicintai oleh rakyat. Nah, ini kan nggak boleh, harus dicintai oleh rakyat sekitarnya, terutama oleh petani tebu. Nah, kemudian saya datang ke satu pabrik gula, pabrik gulanya begitu semerawut, tapi di situ lagi dibangun satu gedung pertemuan. Saya bilang, apa hubungannya gedung pertemuan ini dengan produksi gula? Kan ngamuk, kalau nggak ngamuk, kan nggak bisa begitu, nggak boleh. Ini nggak boleh bangun begini. Pabrik gulanya yang harus diperbaiki, misalnya Pabrik gulanya begitu. yang Cuma harus kan nggak ada yang tahu toh. Aha. Kebetulan saja waktu itu ya, tertangkap. saya melakukan hal yang sama di sawah, padi, karena kita juga ngurusi Oke. beras. Oke. Ini- Gamuk ala ya, Dahlan ya. Iskan katanya seperti Betul, itu. Ya? dan ini yang tadi kalau saya istilahkan working leadership gitu. Jadi memang bekerja untuk menyelesaikan masalah. Tantangannya adalah menginstitusikan problem solving mekanisme Oke. itu. Problem solvingnya itu yang Problem esensinya solving harus mekanisme itu ya. sehingga dia menjadi bagian dari institusi. Kalau tidak semua terobosan akan mengandalkan adanya aktor semacam Iya. harus ada Dahlan Iskan seperti istilah tadi 1.000 orang, Iya. harus ada 100.000 orang seperti Pak Mahfud MD. Jadi ini harus diinstitusikan. Nah, di sini sebenarnya yang kita harus membuat gimana governing kita ini itu menggunakan akal sehat. Tapi berarti apakah sudah ada satu gaya kepemimpinan gitu yang bisa menjadi acuan yang bisa dibakukan bahwa ini adalah memang ciri-ciri kepemimpinan yang dibutuhkan saat ini oleh Indonesia? Iya, dan begini menurut saya menular itu. Kalau ada pemimpin yang nerobos, berani melakukan breakthrough, maka ke bawah itu ada keyakinan saya juga boleh breakthrough loh. Gitu. Oke. Karena atasan saya breakthrough. Tapi kalau di atasnya semuanya ikut protap, semuanya ikut ke bawah juga nggak ada yang berani melanggar. Baik. Segalanya serba harus kaku, Rigid, ke ya? bawahnya kaku. Nah, Baik. di situ sebabnya menurut saya terobosan-terobosan seperti ini diinstitusikan dengan lebih banyak orang. Diinstitusikan. Dan jangan itu. berjarak. Jadi Jangan pemimpin berjarak, ya? itu, tadi kan ada pertanyaan, apakah berjarak atau tidak? Iya, perlu berjarak atau Jadi tidak? pemimpin itu memang sering kemudian dihormati. Iya. Tapi Yang- boleh disimpan dulu Pak. Untuk segmen berikutnya kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami. Ini segmen terakhir. Oke, Pak Anies tadi mengatakan soal jarak ini, tapi saya ingin komentari dulu soal gaya khas Boleh. seorang Dahlan Iskan Boleh, ini boleh. ketika kemudian Bapak diangkat sebagai seorang menteri, Bapak juga mengatakan tidak mau menikmati fasilitas seorang menteri, tidak mau terkesan terlalu protokoler begitu ya, Pak ya. Ini karena gaya memang dari dulu seperti itu atau apa sih sebenarnya yang Bapak sedang ingin Orang coba bilang bahwa tularkan? Gitu? dikira saya ini kok sederhana. Sepatu saya ini mahal banget. Mahal ya? Kok dibilang Nah, sederhana? itu menjawab. Karena kita kemarin juga bertanya-tanya nih. Dan gini, kalau Jadi harganya berapa Pak sepatunya? mobilnya barangkali lebih bagus daripada mobil yang didapat dari negara. Itu Barangkali gitu, alasannya Mbak Dahlan. padahal karena bisa mobil, tiga mobil negara itu baru dapat satu mobil saya. maka dari itu menolak begitu berbagai fasilitas yang ada. Tidak seperti itu. Kita bercanda saja ya. Baik, Pak Mahfud sendiri? Saya pakai mobil negara, bahkan ketika terjadi pergantian mobil orang banyak, sebaiknya para pejabat tuh jangan ambil mobil
Saya kira itu sudah diputuskan oleh Iya. pemerintah dan sudah wajar, tidak Jadi melanggar itu hukum. sesuatu yang wajar begitu Saya bilang ya sudah saya pakai aja ketika Dan banyak ini yang orang. penting, kemampuan membedakan antara mana publik, mana private. Oke? Dan di situ yang pendiri negara kita itu memiliki. Ini barangkali Pak yang membedakan dulu dengan sekarang. Kalau bicara korupsi, kemudian tidak berintegritas, dari zaman dulu di Indonesia itu banyak masalah begitu. Yang berbeda apa? Yang berbeda itu kalau dahulu yang berada di puncak-puncak adalah orang-orang berintegritas. Ya. Orang yang bisa membedakan mana milik publik, mana milik private. Trust, sebetulnya trust sebetulnya. Ada itu. Nah, yang hari ini menurun itu sehingga ketika muncul figur-figur yang bisa membedakan, kita kemudian kaget karena kita terbiasa orang yang eksesif memanfaatkan. Bayangkan keluarga. Jadi Pak Mahfud dan Pak Dahlan termasuk figur-figur itu Misal, gitu ya, misalnya tidak kalau- eksesif, kalau mereka yang mau mampu berkepentingan, membedakan. membawa keluarga bayar sendiri, diurus sendiri. Di saat kita terbiasa menyaksikan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Nah di sini menurut saya yang menjadi menarik. Dan ini Pak, kalau saya merasa, kalau lihat bagaimana sih kita membereskannya, kalau karena kita defisit negarawan ini. Jadi tapi Pak Anies berpendapat seperti itu bahwa kita sekarang sedang Ada defisit defisit negarawan. tentu, entah. Nah, tapi menurut saya lebih penting bukan setuju atau tidak itu defisit. Oke. Lebih penting bagaimana memunculkan Bagaimana lebih banyak memunculkan. negarawan. Itu lebih penting. Dan caranya adalah di tiap-tiap titik itu ada muncul figur-figur baru. Sekarang misalnya untuk menteri benchmarknya ini seperti Pak Dahlan misalnya. Untuk wali kota ada benchmarknya. Seperti wali kota Solo, wali kota Jogja, wali kota Palu, wali kota banyak. Jadi tuh wali sudah kota. mulai kelihatan begitu ciri-ciri Ya. begitu ya. Nah, sehingga kita punya untuk hakim, ini ada contohnya nih, Pak Mahfud. Ada Pak Mahfud. Jadi di tiap-tiap sektor, tiap-tiap ada benchmark baru yang membuat kita merasa, kok kalau sama menteri yang itu gampang tuh, kontak SMS-an, BBM-an, misalnya gitu. Atau ada masalah, gampang menyelesaikan, sehingga ada benchmark baru. Nah, ini yang perlu. Oke. Dan harapannya si top leaders, presiden. Oke. Presidennya itu Harus ada benchmarknya juga dong. Iya kalau dong. begitu. Benchmarknya sekarang ini Presidennya siapa? itu, Pak Anies. presidennya yang kira-kira begini. Bukan semata-mata memberikan citra bahwa kita ini positif, tapi memang menginspirasi orang untuk melihat Indonesia dengan perspektif yang lebih baik. Presiden tidak harus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Pak Dahlan tuh. Itu biar saja. Tapi presiden itu hadir dalam masalah-masalah penting. Dia berani mengambil keputusan. Dia tidak takut menghadapi Dan kritik. keputusan yang dihadapi atau pilihan-pilihan yang dihadapi oleh seorang pemimpin dikatakan bahwa sebenarnya pilihannya adalah antara yang terburuk dan yang lebih buruk lagi begitu kan. Sebenarnya tidak ada keputusan satu yang lebih baik daripada yang lain. Tapi saya ingin tanyakan ketika menghadapi situasi seperti yang sedang dihadapi saat ini dengan adanya kenaikan harga BBM yang perlu diumumkan, Pak Mahfud apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang presiden? Saya tidak membayangkan saya presiden, tetapi saya menyarankan kepada presiden itu supaya dia ambil keputusan dengan tegas dan cepat. Karena saya kira pilihannya sudah jelas, pilihan yang terbaik dari itu semua. Baik, kalau Pak Dahlan? Saya kira Pak SBY sudah betul bahwa tidak boleh mundur, pemerintah harus kuat. Dan kalau saya membayangkan begini, memang sekarang kalau semua ditawarkan naik atau tidak, pasti tidak naik. Baik. Tetapi kalau saya membayangkan begini, seandainya ini tidak naik, kemudian subsidinya sudah dibatasi 130 triliun. Nanti pada bulan Agustus itu tidak ada lagi BBM. Lebih susah mana rakyat? Oke. Naik sekarang atau nanti tidak ada BBM? Saya kira nanti lebih susah. Nanti lebih susah. Baiklah kalau begitu saya sekali waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah hadir bersama kami di Forum Today's Dialogue. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa.